Setelah kita mengetahui hakikat, demikian pula bahaya syirik, yaitu bahaya syirik besar, maka hendaknya tumbuh di dalam hati kita rasa takut dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Jadi bukanlah takut yang membuat putus asa atau membuat takut kita terhadap makhluk tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Namun takut ini justru lebih mendorong kepada kita agar kita lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mempelajari tauhid, mempelajari ibadah, sembari kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita akan masuk pada bentuk syirik yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu syirik di dalam doa. Pertanyaannya, mengapa syirik di dalam doa ini lebih didahulukan? Maka jawabannya jemaah, doa merupakan ibadah yang paling agung. Dan juga doa merupakan ibadah yang paling sering dipalingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, adapun jemaah, dalil doa adalah ibadah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian At-Tirmizi yang dinilai sahih oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian jemaah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qala rabbukumul ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian." Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Faedahnya, samallahu du'a ibadah. Allah menyebut doa sebagai ibadah. Faman sarafat du'a li ghairillahi, barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, faqad sarafal ibadata li ghairillah, maka berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hanya Allah yang berhak untuk diseru, Allah yang berhak untuk dimintai pertolongan, dan Allah, dia berhak untuk didoakan di dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa annal masajidallahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. Maka para ulama menyebutkan bahwa ayat ini sangat tegas, bahwa Allah tidak mengatakan jangan menyembah berhala, tidak. Tetapi Allah mengatakan jangan berdoa kepada siapapun bersama Allah, karena doa merupakan inti ibadah. Adapun contoh syirik dalam doa, misalnya seseorang berkata, "Wahai Syekh Fulan, sembuhkanlah penyakitku. Wahai penghuni kubur, berikanlah aku keturunan. Wahai waliullah, mudahkanlah rezekiku. Wahai Nabi, selamatkanlah aku dari musibah." Yaitu dalam rangka memohon secara langsung kepada mereka yang sudah wafat. Maka apabila doa tersebut ditujukan kepada makhluk dalam perkara yang tidak dimampu dilakukan kecuali oleh Allah Ta'ala saja, maka ini termasuk syirik besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di mana dalilnya pun sangat tegas jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala tada' min dunillah," janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, "ma la yanfa'uka wa la yadurruk," yang tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, dan jika engkau melakukannya, fa innaka idam minadh dhalimin,
maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang dolim. Quran surat Yunus ayat 106. Nah, dalam ayat ini jemaah, orang-orang yang dolim ini ditafsirkan oleh para ulama adalah sebagai pelaku syirik. Sebabnya karena kesyirikan ini merupakan kedoliman yang paling besar. Adapun sampai detik ini jemaah, di zaman ini masih ada orang-orang yang mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah para penghuni kubur misalkan, tapi kami hanya menjadikan mereka sebagai pelantara. Nah, maka subhat ini sebetulnya sangat lemah jemaah, sangat rapuh. Sebabnya ini dibantah oleh Allah Ta'ala dalam Quran, diantaranya dalam Al-Quran surat Ad-Dumar ayat 3. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Nah, ini jemaah adalah alasan yang dahulu digunakan oleh para musyrikin, oleh kaum musyrikin. Allah tetap menyebutkan perbuatan mereka sebagai kesyirikan, karena ibadah mereka tetap dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun jemaah perlu dibedakan ya, yaitu perbedaan meminta kepada makhluk yang mampu dengan berdoa kepada makhluk. Yaitu jemaah perlu mengetahui yang dibolehkan. Contohnya meminta air kepada orang yang berada di hadapan kita, ini boleh. Kemudian meminta bantuan kepada orang untuk mengangkat barang kita yang berat, ini pun boleh. Atau meminta didoakan kepada orang-orang yang masih hidup, ini pun boleh. Ini termasuk sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan atau bolehkan. Adapun jemaah yang dilarang, yang diharamkan, karena hal ini termasuk perbuatan syirik, di antaranya meminta kepada orang yang sudah meninggal agar mereka mengampuni dosa, ini termasuk syirik besar. Kemudian meminta kepada para penghuni kubur untuk memberikan rezeki, ini pun syirik besar. Atau meminta perlindungan kepada para wali yang telah wafat dari bahaya, ini pun termasuk syirik besar. Atau meminta bantuan kepada para jin agar mereka memberikan keselamatan, demikian pula agar mereka memberikan keberuntungan, maka ini pun termasuk syirik besar. Karena jemaah, semua itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Ta'ala semata ya. Jazakumullahu khairan.